Shalom. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidaklah mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia yang mengutus hambanya, Ibu Pendeta Mariana STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Disilakan jemaat untuk bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dengan tembang pujian segala puji syukur. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan sertamu juga. Masih dalam posisi berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan atau hukum kasih yang akan saya bacakan untuk kita dari kitab pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Kita puji Tuhan dari tembang pujian Kasih Bapa.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa dengan hati yang terbuka. Kami datang di hadapan-Mu bersama-sama Tuhan. Rindu lawatan-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu yang akan kami baca renungkan sebagai landasan dari ibadah saat ini akan betul-betul menjadi bahagian hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dengarkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ini kami sampaikan kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal pertama ayat 8 sampai 22 dan Keluaran pasal 2 ayat pertama sampai 10. Kita akan membaca atau saya akan membacakannya pasal 1 ayat 8 sampai 22 dan pasal 2 ayat 10. Selebihnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan menyelesaikannya. Keluaran pasal pertama ayatnya yang ke-8 sampai 22 dan pasal 2 ayat 10. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus perhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa.
Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Karunia Tuhan. Ada satu topik yang disiapkan untuk kita gumuli bersama, yang akan memungkinkan kita untuk mengerti perikop bacaan yang baru saja kita baca pada saat ini. Keberpihakan kepada orang-orang yang menderita dan tertindas. Ya, keberpihakan kepada orang-orang yang menderita dan yang tertindas. Kita masih dalam suasana syukur kemerdekaan Bapak Ibu. Pada tanggal 17 Agustus pada minggu yang lalu, kita bersama-sama diizinkan untuk merayakan hari yang sangat bersejarah, momen yang sangat bersejarah, hari lahirnya bangsa Indonesia setelah sekian ratus tahun dijajah. Ya. Dan perayaan 17 Agustus saat ini lain dari yang lain, Bapak Ibu, sebab kita merayakannya dalam kondisi pandemi virus corona. Ada banyak momen-momen yang terlewati, tetapi tidak lalu mengurangi rasa syukur dan rasa sukacita kita sebagai umat yang sudah dimerdekakan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, merasa tentram, merasa damai, merasa bebas atau merdeka adalah kerinduan semua umat. Termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pastikan bahwa ini adalah mimpi kita bersama, kerinduan kita bersama untuk terus hidup dalam suasana tentram, damai, sejahtera. Ya. Karena itu, setiap saat kita berjuang mati-matian, berusaha untuk ada dalam situasi dan kondisi seperti itu. Satu hal yang harus disadari Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa satu-satunya yang dapat memerdekakan kita, yang membuat hati kita damai, tentram, sejahtera adalah kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Karena itu berbahagialah setiap kita. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang hidupnya selalu memperjuangkan kebenaran, yang hidupnya selalu memperjuangkan keadilan, kejujuran, yang hidupnya selalu berpihak pada yang tertindas. Sebab mereka-merekalah yang akan menjadi alamat kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan, satu-satunya pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan itulah yang akan membuat kita tentram. Itulah yang akan membuat hati kita damai. Itulah yang akan membuat hati kita teduh, bebas. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, yang harus terus diperjuangkan. Sekalipun kebenaran itu kadang membuat kita berada pada dilematis. Dilakukan, berisiko, tidak dilakukan lebih berisiko. Tapi itulah konsekuensi sebuah kebenaran. Ya. Kadang membuat kita ada di persimpangan. Tapi yang namanya kebenaran Bapak Ibu tidak bisa ditawar-tawar. Sebab hanya kebenaranlah yang dapat membebaskan kita, yang dapat memerdekakan kita. Ada dua tipe, ada dua sosok umat Tuhan dalam perikop kita yang sungguh luar biasa. Ada dua bidan, Sifra dan Pua Bapak Ibu yang bertugas di Mesir
pada zaman umat Israel atau orang Ibrani sedang diperbudak di sana ya. Dua bidan ini adalah dua bidan yang sangat menghargai kedaulatan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Ya. Sekalipun diperintahkan oleh Raja Firaun yang sedang berkuasa saat itu bahwa ketika engkau sedang menolong orang Ibrani atau orang Israel yang sedang melahirkan, jika anaknya laki-laki langsunglah engkau cekik, langsunglah engkau bunuh. Ya. Alasannya Bapak Ibu mengapa? Supaya umat Israel tidak bertambah jumlahnya. Supaya umat Israel bisa dipangkas sedikit-sedikit ya. Jika dia laki-laki, bunuhlah dia. Itu masih zaman patriarkal ya Bapak Ibu. Hanya laki-laki yang dihitung satu, dalam artian hanya laki-laki yang bisa ada dalam garis keturunan. Menjadi pewaris-pewaris. Ya. Sehingga perempuan diizinkan untuk hidup. Itu budaya patriarkal yang berlaku saat itu. Sifra dan Puah ada dalam situasi dilematis. Mau mengikuti Firaun yang sangat galak pada saat itu. Yang pemerintahannya sangat tegas. Atau mau tunduk kepada Tuhan. Melawan Firaun sangat berisiko. Bisa berakibat fatal, bahkan nyawa taruhannya. Tetapi Sifra dan Puah lebih takut kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa memberikan keselamatan. Ya. Di sini Sifra dan Puah, kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, dia boleh mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil hatinya Firaun. Sehingga bisa-bisa nanti dia dikasih posisi yang lebih besar. Ya. Di sini Sifra dan Puah bisa saja menggunakan profesinya ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengambil hati Firaun. Sebab dia berperan penting saat itu. Tetapi jauhlah dari pikiran mereka. Dia lebih takut kepada Tuhan. Ya. Karena itu Sifra dan Puah diberkati oleh Tuhan. Memperjuangkan kebenaran. Ya. Berpihak kepada orang yang ditindas, dalam hal ini umat Israel, orang Ibrani saat itu. Memang berisiko. Tetapi akan jauh lebih berisiko. Dan tidak akan bisa ditawar-tawar lagi. Ketika Tuhan yang harus kita lawan. Ketika kebenaran yang harus kita lawan akan membuat kita terpenjara seumur hidup. Sebab hanya kebenaran itulah, keadilan itulah, kejujuran itulah yang bisa memerdekakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun sedang ditantang. Yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan memang punya konsekuensi. Tetapi apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran adalah sebuah harga mati yang harus memang dan terus menerus diperjuangkan. Ya. Sekalipun tadi dan sudah berulang-ulang dikatakan, kebenaran itu punya konsekuensi. Tetapi hanya kebenaran yang akan bisa melepaskan kita, yang akan bisa memerdekakan kita, yang akan bisa melegakan kita. Sebab hanya dengan demikian Tuhan bisa bertahta dalam kehidupan kita. Karena itu mari belajar untuk terus peka, untuk terus membuka mata, membuka hati bagi mereka-mereka yang tertindas. Bagi mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Bagi mereka-mereka yang membutuhkan perhatian kita. Ada banyak kesempatan bagi kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Ada banyak kesempatan bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Termasuk di dalamnya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Bukankah ini momen, bukankah ini kesempatan yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan pekerjaan Tuhan bagi sesama-sesama. Kendati pun itu kadang punya konsekuensi Bapak Ibu. Berkorban memang butuh konsekuensi. Ingat waktu pejuang-pejuang kemerdekaan berusaha untuk melepaskan diri dari tangan
para kolonialisme Bapak Ibu, ini bukan perjuangan kecil. Satu-satunya alat yang mereka andalkan saat itu, alat perang yang mereka andalkan adalah bambu runcing. Sementara para sekutu, para orang Jepang menggunakan alat-alat perang yang memang sudah modern. Ada meriam dan lain sebagainya. Tetapi apakah mereka mengalah? Nyawa taruhannya demi kecintaannya terhadap orang banyak. Dia rela meninggalkan anak-anak di rumah, meninggalkan istri. Sekalipun sudah 90% dalam hati kecilnya. Akan dihancurkan oleh peluru dan lain sebagainya. Tapi tetap maju demi orang banyak. Berjuang, perjuangan kemanusiaan. Ya, dia tidak pernah berharap akan diberi tanda jasa. Dia tidak pernah menunggu akan dihormati. Sebab pengorbanannya adalah pengorbanan sejati yang tanpa syarat. Ya. Sebab jika kita melakukan, jika kita berkorban tapi masih punya syarat Bapak Ibu. Mau menolong tapi masih memberi syarat. Pekah tapi masih punya syarat. Itu bukan pengorbanan. Itu bukan keberpihakan. Ya. Lakukanlah itu. Sekalipun orang tidak tahu. Sekalipun orang tidak lihat. Sebab adalah jauh lebih luar biasa ketika Tuhan yang memberikan nama, yang menghargai kita. Dibanding dengan orang. Ya. Karena itu ketika kita harus berkorban Bapak Ibu saudara-saudara. Pengorbanan yang kita lakukan akan terbukti. Atau hasilnya akan dilihat sejauh mana orang itu bisa memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri kita. Ya. Kalau motivasi kita untuk berkorban semata-mata adalah pengakuan untuk diri. Itu bukan pengorbanan. Sebab pengorbanan sejati akan muncul, akan nampak. Ketika orang yang kita tolong itu bisa memuliakan Tuhan. Bukan malah memuliakan manusia. Berkorban sekalipun tidak mendapat penghargaan misalnya. Tapi biarlah itu Tuhan yang akan memberi penghargaan kepada kita. Itu jauh lebih sempurna dibanding dengan nama yang manusia berikan. Berkorban tanpa memperhitungkan dan lain sebagainya semata-mata demi untuk orang banyak. Berkorban bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang diperlakukan tidak adil, bagi mereka-mereka yang didiskreditkan lain sebagainya. Sangatlah mulia jika kita lakukan dengan sebuah motivasi benar, yakni supaya semua orang dapat memuliakan nama Tuhan. Menyatakan kebenaran sekali lagi dan keadilan sekali lagi Bapak Ibu memang punya konsekuensi. Kadang kita harus dicela, kadang kita harus dicibir, kadang kita harus dibenci. Tapi apapun itu namanya, kalau Tuhan yang dimuliakan Bapak Ibu percaya, Tuhan akan selalu ada di pihakmu. Kan itu jangan pernah ragu untuk menegakkan keadilan. Jangan pernah ragu untuk menindas orang yang lemah. Tuhan Yesus berkata, saat aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Saat aku haus engkau tidak memberi aku minum. Saat aku telanjang engkau tidak memberi aku pakaian. Saat aku tidak punya rumah engkau tidak memberi aku tumpangan. Orang yang mendengarkan berkata, di manakah kami melihat Tuhan telanjang, lapar, haus dan lain sebagainya? Apa jawaban Tuhan Yesus? Saat engkau melihat orang tertindas, saat engkau melihat orang lapar, saat engkau melihat orang haus, saat engkau melihat orang telanjang dan engkau tidak berbuat apa-apa, saat itulah engkau membiarkan aku tertindas. Membiarkan aku lapar, membiarkan aku haus, membiarkan aku telanjang. Nah itu Bapak Ibu saudara-saudara dikatakan, Tuhan mengutus kita untuk berpihak kepada orang-orang yang tertindas. Sebab bukankah kehadiran Yesus di tengah dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Mengangkat orang-orang yang tak berdaya. Memberi harga, memberi nilai kepada orang-orang kecil. Yang tidak mendapatkan penghargaan dari dunia.
Karena tugas kita selaku duta-duta Allah, selaku duta-duta Kristus, selaku utusan-utusan Kristus adalah meneruskan pekerjaan Kristus di tengah dunia ini tanpa memandang latar belakang. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai warga kerajaan Allah, sekaligus warga Indonesia yang bertanggung jawab. Beriman kepada Tuhan juga terbukti ketika kita taat pada bangsa dan negara, pada pemerintah, pada setiap aturan-aturan, pada protokol-protokol kesehatan. Sebab kita ini memiliki dua kewarganegaraan, warga kerajaan sorga sekaligus warga Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, ada persembahan pujian dalam bentuk vokal grup dari PPRGTM Jemaat Tamalan Rea. Disilahkan. Ulurkanlah
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat sekalian, kita sama-sama berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan memuji Tuhan sekaligus kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Kita puji Tuhan dari tembang pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus.
Kita siapkan diri untuk masuk dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dipuji dan dipermuliakan nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Allah yang bertahta di atas setiap puji-pujian, ungkapan syukur yang kami nyatakan. Terima kasih saat ini bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami kembali diizinkan untuk bersekutu bersama. Diizinkan untuk secara bersama-sama menikmati sajian kebenaran firman Tuhan yang adalah makanan pokok kami. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kebenaran firman-Mu ini akan terurai lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Semua jemaat Tuhan akan terus diberkati dalam kondisi apapun, akan terus diberkati, dilawat, dihampiri oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian seluruh jemaat Tuhan akan terus diizinkan untuk melihat dan menyaksikan akan kedahsyatan kasih Tuhan. Khususnya dalam situasi dan kondisi yang sampai saat ini masih terus digelisahkan oleh pandemi virus corona. Engkau Tuhan yang mengerti setiap kami, yang mengerti setiap hati jemaat-Mu. Isi dan jawablah setiap kegelisahan-kegelisahan. Sampaikanlah dengan cara-Mu yang dahsyat Tuhan, bahwa Engkau sang penguasa hidup, sang penguasa seluruh kondisi keberadaan hidup umat Tuhan, termasuk segala bentuk sakit penyakit, virus corona sekalipun. Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya akan sanggup menghentikan virus corona ini. Masih dalam suasana sukacita kemerdekaan Republik Indonesia, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih terus digelisahkan oleh berbagai bentuk pergumulan. Engkau sanggup mengangkat setiap umat-Mu yang sedang tertekan, yang sedang bergumul, yang sedang teraniaya oleh karena penindasan-penindasan tertentu. Engkau Allah yang mengerti setiap keadaan kami. Akan memberkati aparat-aparat pemerintah dari pusat sampai pelosok. Engkau akan mengaruniakan hikmat dan hati yang bijaksana dalam terus menegakkan hukum yang Tuhan kehendaki. Para medis, Tuhan berkati dalam berbagai bentuk konsekuensi profesi yang harus mereka tanggung. Tuhan akan memberkati, memberikannya mental yang kuat dalam menjalani dan menghadapi setiap tantangan, isu dan lain sebagainya. Oleh hikmat dan hati yang bijaksana akan terus dimungkinkan untuk menyatakan shalom Allah. Akan terus menjadi perpanjangan tangan Allah dalam menyatakan pemulihan bagi setiap umat Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap orang yang kami kasihi yang terpisah dari kami dimanapun mereka berada. Sertai, jaga mereka Tuhan. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih dalam kondisi proses pemulihan. Engkau Tuhan akan terus menghampiri mereka tanpa kami sebut satu persatu. Memberkati sidang jemaat Tuhan yang sedang merayakan sukacita tertentu. Pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, perubahan nasib dan lain sebagainya.
Dan saudara-saudara kami yang masih tertekan, yang masih terus dalam kegelisahan oleh karena pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya, akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, hamba-Mu Penatua Korimoni yang masih dalam suasana duka cita. Orang tua yang kami kasihi yang ada di Topoyo Mamuju, orang tua kekasih Indo Ewang dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Dan tepatnya pada hari Rabu, jenazah orang tua kekasih kami disemayamkan atau dikuburkan. Tuhan pulihkan segenap keluarga yang berduka. Biarlah duka cita ini akan Tuhan hentarkan kepada damai sejahtera. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala bentuk program-program jemaat diberkati Tuhan. Panitia Natal 2020 diberkati Tuhan. Panitia persidangan klasis yang kebetulan jemaat Tamalanre yang menjadi tuan rumah diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di tengah jemaat diberkati Tuhan. Pengurus-pengurus kategorial diberkati Tuhan, akan terus ada kerjasama yang baik dalam terus menata pelayanan ke depan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Terkhusus yang Tuhan pakai dalam ibadah Minggu Karunia Tuhan saat ini, Bapak Ibu Penatua dari daerah pelayanan 5 diberkati Tuhan. Tim multimedia, tim musik, saudara koster, saudara tata usaha, semua pelayanan kami Tuhan biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Sempurnakanlah semua yang kami buat. Itulah yang maksimal, selebihnya Tuhan yang akan terus mencukupkannya. Sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi semua umat Tuhan. Siapapun yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini, diberkati Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, karena itu berkenanlah untuk mengampuni semua salah dosa kami. Mendengarkan kami yang berdoa. Sebab doa yang kami sampaikan pada saat ini hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mempersekutukan kami. Dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mohon ketenangan sebentar untuk mendengarkan warta jemaat. Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama, kebaktian jemaat dan kategorial tetap dilaksanakan secara online sesuai jadwal masing-masing sampai situasi dinyatakan normal oleh pemerintah dan pertimbangan dari pimpinan kelembagaan gereja yaitu PGI, Sinode GTM, dan Klasis Makassar. Kedua, baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu pertama September 2020. Berhubung kita masih menghadapi pandemi COVID-19, maka pelaksanaannya tetap mengacu pada protokol kesehatan. Untuk itu, diharapkan kepada warga jemaat yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan, supaya segera mungkin mendaftarkan anak-anaknya di kantor gereja agar BPMJ dapat mengatur teknik pelayanan, apakah dilakukan 1 kali saja atau 2 kali,
tergantung pada berapa banyak anak-anak atau warga yang akan menerima pelayanan sakramen tersebut. Ketiga, perjamuan kudus khusus kepada 28 anggota CD baru jemaat akan dilaksanakan pada minggu kedua September 2020. Diharapkan supaya anggota CD tetap mengenakan pakaian yang sama pada waktu menerima pelayanan CD. 4. Kebaktian hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 ditata layani oleh Majelis Jemaat Tamalan Rea dari daerah pelayanan 6. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Rabu 26 Agustus 2020 pukul 11 WITA. Kelima, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea akan menjadi tuan rumah sidang Majelis Klasis Tahunan GTM Klasis Makassar yang jika Allah berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2020 di Gedung Gereja Jemaat Tamalan Rea. Mohon doa dan partisipasi kita dalam penggalangan dana yang telah diprogramkan panitia, antara lain berupa donasi dan sumbangan sukarela. Bagi warga jemaat yang ingin menyalurkan dukungan dana dapat disetor kepada bendahara panitia atau ditransfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 20.01.00.1311.535 atas nama Yeni Hastuti Labalo. 6. Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalan Rea tahun 2020 dipercayakan kepada majelis dan anggota jemaat di daerah pelayanan 6. Dimohon dukungan warga jemaat baik dalam doa maupun kerjasama dan partisipasi dalam penggalangan dana. Semoga apa yang kita harapkan bersama diberkati oleh Tuhan. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari bersama-sama kita berdiri dan menyanyikan pujian besar anugerah-Mu.
Pergilah kamu, hadapilah, dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam nyanyian penutup, diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Mariana STH yang sudah boleh memimpin ibadah ini. Mari kita puji Tuhan dari PKJ 177 ayat 1, Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, deritaanmu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, dalam jadi bendera, siapakah utusanku membawa terang. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Jemaat disilakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati.